Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang kembali di UMS Library Podcast. Nah, seneng banget hari ini bisa ngobrol bareng sama Sobat Perpus di siang hari ini. Ya, nah di episode kali ini spesial teman-teman. Nah, kita didampingin bersama saya, Naim Fadlin, dan teman saya, Aurel. nah, Mbak Aurel. Nah, kita akan berbincang tentang event yang kemarin habis diselenggarakan. Nah, itu cluenya itu yang pertama sehat, Ya, yang betul. kedua itu berkeringat, dan ketiga itu seru, Mbak. Pastinya seru sih. Teman-teman, ya betul, itu adalah UMS Fun Run. Oke, acara ini menarik karena nggak cuma diikuti sama mahasiswa aja, tapi banyak banget peserta dari masyarakat umum. Ada juga dari staf dan juga dosen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta sendiri. Nah, supaya kita lebih paham nih, cerita di balik kegiatan atau terselenggaranya UMS Fun Run yang kemarin itu seperti apa, kita kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu dosen UMS sekaligus penyelenggara dari UMS Fun Run itu sendiri. Mari kita sambut Ibu Nildia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Perpus. Siang, Ibu. Library UMS. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini di podcast UMS Library. Oke, mungkin sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya dari Ibu, bisa memperkenalkan diri di sini itu peran di UMS Library di UMS Fun Run itu seperti apa? Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nildia Novandrila, biasa dipanggil Ibu Niel atau Ibu Nildia. Nah, kebetulan saya di sini adalah dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kemarin kami baru saja menyelenggarakan UMS Fun Run presented by Ilmu Komunikasi. Itu sekitar tanggal 14 Juni ya, 14 Juni, dan kebetulan saya penyelenggaranya bersama dengan adik-adik mahasiswa. Oke, nah itu perkenalan singkat dari Ibu Niel ya. Mungkin kita enak sapanya Ibu Niel aja nggak apa-apa ya? Ya, ini Mas Naim sama Mbak Aurel. Iya, Oke. oke. Nah, kalau beritahu itu Bu, itu UMS Fun Run itu udah diadain sekali ini atau udah jadi acara tahunan? Oke, jadi gini, sebetulnya sejarahnya agak bercerita sedikit ya, Pak nih. Ini kan UMS Fun Run 2026. Iya. Kalau secara namanya UMS Fun Run sendiri, itu sudah ini kedua kalinya. Jadi tahun lalu ada 2025 dan 2026. Itu presenter dari Ilmu Komunikasi UMS. Itu jadi dua kali dengan nama UMS Fun Run. Tetapi di tahun 2024 kita tuh sebetulnya juga sudah mengadakan acara running tapi dengan skala lebih kecil. Dan kita waktu itu venue-nya di Siti Walidah. Oh iya. Jadi memang skalanya lebih kecil. Kalau nggak salah dulu namanya Funfastic Run atau apa gitu. Waktu itu pertama kali seperti itu. Jadi kalau secara event larinya ini sudah ketiga kalinya, tetapi kalau dengan brand nama UMS Fun Run ini sudah kedua kalinya. Dan harapannya ini akan menjadi acara tahunan buat kita semua. Oh gitu, berarti emang udah dari 2024 itu rebranding ya Bu? Ya, kita membuat nama baru ya. Karena waktu itu memang skalanya kecil ya. Skala kecil, lebih, kalau yang 2024 ya, itu skalanya lebih kecil. Kemudian kita lebih ke asik-asik aja ya. Aku tuh kayak, di rutenya juga seputaran UMS. Intern aja, dalam UMS aja gitu kan. Nah, terus kita di 2025 kita sama-sama diskusi dan kita sama-sama tetapkan kita mau ngadain yang lebih besar, yaitu dengan UMS Fun Run presented by Ilmu Komunikasi UMS. Oke, nah tadi ngomongin soal yang tahun 2024 itu sebetulnya sudah dicetuskan gitu ya Bu awal mulanya. Untuk latar belakang dari kegiatannya ini tuh sebetulnya berawal dari apa sih Bu? Ya, gini, jadi sebetulnya di sini kalau di prodi ilmu komunikasi itu ada namanya mata kuliah manajemen event. Oke. Jadi manajemen event itu biasanya ada di semester genap atau semester 6. Nah,
ketika ada manajemen event, kita biasanya mahasiswa itu membuat event, mungkin ya mulai dari seminar, lomba, atau misalnya event-event seperti kadang ada awarding, terus ada juga mungkin konser gitu ya. Nah, kemudian dari mata kuliah manajemen event itu kita bersama-sama diskusi, tentunya diskusinya tidak hanya dengan mahasiswa ya, tetapi juga dengan prodi, dengan rektorat juga gitu kan, untuk mengadakan UMS Fundran ini. Oh, berarti awal mulanya dari mata kuliah Manajemen event. Jadi adik-adik mahasiswa yang menjadi kepanitiaan di sini adalah adik-adik mata kuliah manajemen event. Oh gitu. Berarti melibatkan seluruh mahasiswa dari Fakultas Komunikasi itu sendiri atau seperti apa Bu untuk? Kalau seluruh enggak ya Mbak, karena yang mengambil manajemen event aja. Nah, jadi itu biasanya ada di semester 6 di kita namakan dengan kita kan ada peminatan ya, Betul. broadcast sama public relation. Nah, itu dari peminatan public relation. Oke, berarti tadi peminatan ya Bu. Nah itu kalau tujuannya dibuat itu Bu, apakah itu cuma buat itu tadi yang buat mahasiswa itu tadi, buat mata kuliah, atau buat yang lain, contohnya kayak branding atau mungkin kedekatan dengan masyarakat sekitar, atau gimana itu Bu? Iya. Kalau tujuannya tentunya nggak hanya itu ya. Tujuannya sebagai sarana belajar buat adik-adik mahasiswa. Juga kita akan memperkenalkan, mempromosikan, membrandingkan secara lebih spesifik prodi ilmu komunikasi dan secara UMS secara general. Kemudian kita juga akan lebih dekat dengan masyarakat karena ini adalah eventnya untuk umum. Iya, jadi yang kita ini terbuka untuk umum dan yang ikut umum itu banyak sekali, Mas, Mbak. Dan juga kita juga ingin mengkampanyekan hidup sehat dong. Iya, dan itu kampanye hidup sehatnya inginnya di segala usia, nggak hanya yang maksudnya sudah 50 ke atas, bahkan tahun ke atas, enggak, dari yang muda juga kita kampanyekan untuk hidup sehat. Gitu. Jadi tujuannya sebenarnya kompleks sekali. Dan harapannya semua tujuan itu bisa tercapai dan saling support satu sama lain. Betul. Kemarin yang paling muda umur berapa Bu yang ikut Bu? Yang paling muda itu gini Mas. Jadi kita itu ada ketentuan minimal itu usianya 13 tahun. Oh gitu. Jadi ya biasanya 13 tahun itu. Paling tua Bu? Wah, paling tua kemarin itu mungkin sekitar 60 itu ada. Iya 60-an itu ada. Masih semangat lari. Kan hidup sehat, Mas. Iya, betul. Hidup sehat ini. Iya. Oke, mungkin tadi salah satu tujuannya itu untuk edukasi juga ke masyarakat. Nah, setelah diadakannya kegiatan ini, Bu, seperti apa sih respon dari masyarakat gitu terkait dengan Mas Fundran yang sudah diselenggarakan 2 tahun ke belakang? Iya, responnya masyarakat sangat antusias ya, Mbak ya. Kita mengadakan kegiatan ini gitu kan. Masyarakat ini kan kita bisa bagi lagi nih, masyarakat Muhammadiyah. Gitu kan, ada juga masyarakat yang lebih umum juga gitu kan. Betul. Itu responnya sangat antusias sekali gitu. Bahkan, tahun depan diadain lagi dong, Wah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami gitu kan. Iya, betul. Jadi responnya selain mereka antusias, mereka ternyata sangat fun mengikuti acara itu, dan juga mereka juga senang adanya pola hidup sehat dengan berlari itu. Tidak hanya untuk orang umum ya masyarakat, tapi juga adik-adik mahasiswa di sini mungkin gitu kan, mereka jadi latihan lari, mereka jadi senang, mereka ikut semangat juga gitu kan. Jadi mereka sangat senang sih gitu. Mengisi kegiatan juga ya Bu. Mengisi kegiatan Dari juga. Kuliah, terus weekendnya. Iya betul. Dan apalagi kan sekarang jujur aja acara lari ini baru viral ya. Baru FOMO gitu kan. Jadi saya sangat melihat kebahagiaan dari para peserta, baik itu dari internal UMS maupun dari umum ya, dari masyarakat sekitar. Kebahagiaannya itu kalau pas di foto-foto itu loh. Oh iya, foto-foto. Terus kan kita setelah
start running, terus kita pas gaya-gayanya waktu finish itu loh, kalau Mbak perhatikan, waduh itu gayanya tuh, aduh lucu-lucu banget. Iya. Jadi ada yang gayanya gandengan sama teman sahabatnya, cowok-cowok, kayak mereka tuh berhasil menyelesaikan finish line bareng gitu kan. Iya, betul. Terus misalnya ada lagi pose dulu di depannya fotografer, kan fotografernya lumayan banyak ya. Iya. Sebelum finish ya pose dulu yang tiduran gitu. Terus habis itu ada juga kan habis running itu ada Zumba juga, ada Zumba juga, terus ada semacam door prize. Mereka sangat antusias sekali. Berarti Jadi nggak cuma running aja. enggak, jadi kita memang konsepnya memang kompleks, ada running, ada Zumba itu kayak pendinginannya ya, kayak Zumba. Terus ada juga door prize gitu kan, hiburan gitu kan. Nah, saya saat melihat di foto-foto itu raut-raut yang lucu dan membahagiakan. Iya. Iya. Nah itu tapi kan running itu kan kemarin cuma 5K ya, kakak. Kenapa enggak yang agak panjang gitu kan? Tahun kemarin udah 5K, terus tahun sekarang mungkin 10K, besok setengah maraton gitu, biar enggak 5K terus. Kenapa yang tahun ini juga dipilih 5K lagi? Doakan ya, tahun depan kita bisa menyelenggarakan 10 gitu. Amin. Jadi ya gini, untuk menyelenggarakan sebuah event, apalagi event lari itu mungkin kalau teman-teman lihat hari H, ini venue dan sebagainya, tapi itu sangat kompleks. Kita harus melihat masalah hiburannya, tentang hiburannya, kemudian tentang keamanannya, tentang bagaimana cara supaya pesertanya bahagia, kemudian bagaimana teknisnya. Jadi sangat kompleks, Mas. Nah, untuk tahun ini memang kita belum berani untuk 10K karena kami mengakui keterbatasan kami ya. Karena 10K itu otomatis tambah penjagaan, tambah itu juga ya, kayak seperti batasan jalan, apapun rute gitu kan dan sebagainya gitu. Moga-moga tahun depan bisa terlaksana 10K kemana, karena kemarin udah banyak banget yang request, Mbak tahun depan 10K, oke semoga ya terlaksana. Iya, karena ya itu tadi banyak banget yang kami pertimbangkan, Mbak, dan kami takut malahan kalau nanti tahun ini memaksakan 10K itu tidak bisa maksimal. Jadi kita maksimalkan dulu di 5K, kita tingkatkan dengan apa yang sebelumnya gitu, kita tingkatkan tahun ini gitu kan, dengan mungkin di venue dan banyak hal lah gitu. Moga-moga tahun depan dan sebelumnya. Amin. Oke, kita tunggu ya Bu ya. Semoga tahun depan bisa 10K terlaksana. Ikut ya, lari ya. Ya, siap. Kalau Naim sendiri kira-kira suruh lari 5K, 10K kuat gak ya? Kuat, 5K kuat. Latihan lagi nanti. Oke. Jangan dipaksa tapi Mas. Siap. Jangan dipaksa. Jadi kita memang perlu latihan. Tapi walaupun lari ini olahraga FOMO, tapi perlu diketahui ini nggak boleh dipaksa. Jadi ya kemampuan kita aja gitu kan. Ya kalau memang 5K ya mampunya udah latihan 5K ya udah cukup 5K. Karena 10K itu 2 kali lipat dari 5K loh ya. Betul. Latihan dikit-dikit. Oke. Apa itu kalau kata itu influencer latihannya pakai ini, MAF training. Apa itu? Kayak nanti latihan lari tapi di pace rendah. Oh iya, iya betul. Nanti latihan itu biar sampai ke 10. Iya, betul. Berarti itu cocok buat pemula kayak aku kayak gini ya misalnya. Iya, jadi kita sebetulnya ini aku tuh kayak gitu. Jadi yang aku kejar sekarang, aku juga lagi lari iya. Tapi yang aku kejar itu kuantiti jaraknya dulu. Jadi aku tuh pace-nya lambat banget, Mbak. Tapi aku dapat dulu 5K gitu dulu daripada aku udah cepet pace-nya tapi aku menggeh gitu kan. Jadi emang lagi kayak gitu sih. Boleh, Mbak, kita barengan besok pagi lari, Mbak. Iya, Bu. Untuk kaum mager seperti itu. Besok lari. Siap. Oke Bu, tadi kan udah sempat menyinggung terkait dengan teknis gitu ya untuk persiapan kegiatannya itu berapa lama sih Bu? Dan mungkin tantangan yang paling paling besar gitu selama persiapan itu apa aja? Kalau teknis gini, kalau untuk perencanaan kita itu 3-4 bulan ya Mbak. Kira-kira 3-4 bulan.
eh lalu tambah mendekati hari H tentu tambah banyak yang diurus ya pastinya betul. gitu kan. Nanti intens lagi tuh Hamin seminggu gitu kan, mulai dari pesan-pesan banyak hal yang sudah fix gitu kan. Nah terus untuk teknis dari produksi pemasangan itu kita mulainya H-1 tapi pemasangan, tapi produksi di misalnya kayak foto booth dan sebagainya kan udah main H-3 Iya, H seminggu ya, tapi di situ tinggal dimasang aja, itu H-1 aja. Nah untuk tantangannya banyak banget, jujur saja. Banyak. Tantangannya banyak banget. Event itu tantangan dari internal, misalnya dari adik-adik mahasiswa sendiri, panitiaan gitu kan, atau tantangan dari luar gitu. Kalau jujur aja yang kemarin yang UMS Funrun 2026 ini, saya malah banyak dapat tantangan dari luar. Oke. Eksternal. Boleh dikasih contoh? Boleh, kalau berkenan silakan contohnya. Jadi contoh ini akan menjadi sebuah cerita tersendiri untuk UMS Funrun 2026 gini. Contohnya kita ini pesan pisang buat pelari ya. Pesan pisang sejumlah peserta lah, mesti dilebihkan ya. Iya. Ya. Cuman H-1 itu pisangnya datang dan sudah banyak yang OTW hitam itu loh Mas. Kayak terlalu mateng gitu. Ya. Oh, Tapi kan lama-lama hitam ya. Iya. Blonyok ya. Besoknya bakal blonyok. Iya. Apa sih blonyok itu bahasa Indonesianya? lembek banget gitu teksturnya. Dan ini ya pisang itu nggak bagus lah gitu. Nah, terus itu terjadi malam. Saya dapat infonya itu malam jam 8:30. Dan besok pagi jam 6 sudah lari. Iya. Saya cuman bingung ini saya harus cari pisang kemana. Karena udah 8:30 ya. Coba kalau sore aja, itu saya bisa muterin pasar gede atau nelfon tuh agak lebih leluasa. Itu 8:30 saya coba untuk teleponin bakul pasar gede gitu kan. Nggak ada mbak, kosong atau nggak diangkat lah dan sebagainya. Akhirnya saya waktu itu sudah di venue ya untuk persiapan sama adik-adik mahasiswa teman-teman. Akhirnya waktu itu saya sama adalah teman dosen gitu kan, mencoba WA beberapa toko buah di dekat situ ada, udah kita ambilin aja gitu kan. Sampai akhirnya kita ke salah satu supermarket di dekat sini dan kita dapet yang bok-bokan. Sekitar 3 box. Oke. Wah, lumayan nih. Iya. Dan supermarket itu tutupnya jam 10 gitu kan. Padahal itu jam berapa Bu itu? 9 lebih, setengah 9 lebih 15. Karena oke. Terus saya langsung telepon adik-adik mahasiswa. Tolong kamu ke supermarket satunya, ambil itu berapa box gitu aja. Jadi itu salah satu contoh. Iya. Dimana dari luar itu kadang banyak hal yang nggak terduga. Iya, benar-benar. Hektik banget ya. Hektik banget. Ada lagi contoh lagi. Oke. Jadi kan biasanya di Colomadu itu ada Car Free Day. Oh iya, tapi Ketika ada Car Free Day, itu biasanya kita tenang lah karena jalan sudah otomatis ditutup. tuh. Nah kok tiba-tiba Car Free Day-nya libur? Pas banget ya gitu. Pas. Kita ngadain pun malah libur kan. Iya. Mulai panik nih kita semua. Kita harus gimana gitu kan. Ya, alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan dengan baik lah gitu kan. Betul. Terus kan kita kan perlu trafikon ya, namanya trafikon yang orang-orang itu cukup banyak ya Mas. Betul. Karena CFD libur juga kan. Nah, kebetulan juga di sub itu nggak banyak gitu menyediakannya, dan hari itu event larinya ada 3 barengan Di hari yang sama di hari yang juga. sama. Nah sehingga cari sewa juga susah Mas. Itu juga agak PR, tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah ada aja jalannya. ya, Insya Allah. Ya gitulah, kemarin tuh banyak banget dari luar lebih gitu. Tidak terduga. terduga dan itu mendekati hari H. Oke, nah itu juga salah satu. Berarti teman-teman yang kemarin ikut lari nih ya,
pisang-pisang yang dimakan itu adalah hasil kerja keras Hasil perjuangan semalaman. malam-malam. Iya. Dan saya itu cari pisang sampai jam 12 malam. Karena kan tadi satu supermarket tutup ya. Iya. Kemudian saya jam 11 itu pulang, pamit sama teman-teman, saya pulang dulu ya. Besok jam 3 saya sampai sini lagi gitu kan. Saya pulang, kok saya nggak tenang ya. Saya mampir supermarket yang masih buka. Iya. Gitu kan, adalah beberapa, aku coba kok dapat 40, putar lagi dapat lagi 30, sampai saya ngeliang. Udah saya pulang dulu, capek. Sampai saya ngeliang, karena saya nyetir sendiri waktu itu malam-malam. Oke. Terus ya udah sampai di rumah. Ya tapi pisangnya dapat banyak lah, lumayan lah. Walaupun tidak mencukupi semua peserta, tapi kayaknya udah 70-80% gitu. Waktu yang hanya semalam itu saya berjuang, kami berjuang mencari pisang. Jadi mungkin memang salah satu pelajarannya memang hati-hati ya untuk mencari vendor. Mencari vendor itu nggak hanya vendor katakanlah panggung, vendor gate, vendor apalagi sound, tapi juga bagi vendor-vendor kayak tadi ya, catering, makanan, ya misalnya harus mahal sedikit nggak apa-apa, tapi memang amanah ya Mas ya. Bagus amanah itu tadi. Iya. Gitu. Nah, dari segala kehektikan, keseruan itu tadi Bu, dan alhamdulillah sudah terselenggara ya Bu. Nah itu apa sih dampak yang sangat terlihat, yang sudah terlihat, nah untuk UMS sama hubungan masyarakat di sekitar itu? Ya, pastinya secara branding dan UMS jauh lebih baik ya. Tidak hanya secara institusi pendidikannya aja, tetapi UMS menerapkan pola hidup sehat, kampanye hidup sehat. Iya. Nah itu sudah sangat baik. Kemudian kita juga ada semacam kayak relasional hubungan dengan masyarakat, ada kayak kan itu otomatis kita sama masyarakat dekat ya, dengan menyelenggarakan event-event seperti itu. Jadi kita lebih merasa dekat dengan masyarakat. Gitu. Apalagi kan walaupun ini hanya hal kecil ya Mas, misalnya mereka lagi kan habis itu mereka foto video nge-tag ya. Iya, betul. Mereka kasih respon, ngasih komennya, itu kita merasa loh itu. Oh iya. Iya, walaupun mungkin tidak kenal atau apa, tapi rasanya itu deket. Jadi semoga harapannya di sini UMS juga semakin dengan promosi dan branding semakin kenal gitu kan. Terkenal itu kalau UMS sudah pasti terkenal. Tapi kan prodi-prodinya banyak ya, dan banyak yang baru juga gitu kan. Iya. Di tempat saya aja, di fakultas saya, di Fakultas Komunikasi dan Informatika itu ada AI juga. Nah ini mungkin masyarakat belum kenal. Baru itu. Baru. Nah dengan ini harapannya masyarakat bisa lebih kenal. Lebih tahu lagi. Terus ada juga kita ada magister komunikasi, ilmu komunikasi. Nah ini juga baru banget. Harapannya ini juga bisa lebih kenal, dan masih banyak lagi gitu kan. Jadi harapannya lebih dikenalnya itu sampai deep gitu. Ke bawah. Wah kita ya nggak kenalnya deket gitu. Besti sama masyarakat. Iya. Syukur-syukur sampai kenal ke penyelenggara eventnya. Hal yang positif juga sih sebetulnya. Oke, mungkin tadi udah ngomongin tentang tantangan dan juga cerita gitu sama persiapan. Setelah kegiatan nih Bu, momen yang paling berkesan gitu yang sampai sekarang tuh masih kayak vibes-nya masih kerasa. Waduh, ya itu Mbak, golek gedang Kamal sih Masih di situ ya Bu ya. Iya, memorable. sangat memorable sekali dengan kejadian pisang itu tuh, bener-bener ceritanya nggak terlupakan. Iya sih. Nggak hanya itu sih sebetulnya. Kita nyelenggarain event UMS Fun Run itu kan prosesnya panjang ya. Kayak sama adik-adik mahasiswa, panitia gitu kan. Nah, ke adik-adik mahasiswa ini yang menjadi panitia tambah akrab, tambah deket, seneng banget Mas, Mbak gitu kan. Jadi persaudaraannya semakin kita kelihatan banget itu kayak rasanya nggak bisa dibayar sama apa-apa gitu kan. Ya walaupun mereka harus dapat pembelajaran seperti
eventnya juga ya, bagaimana cara mengelola event, merencanakan event, bagaimana caranya kalau misalnya ada masalah-masalah tadi mereka menghandle event, tentu pembelajaran seperti itu. Tetapi saya melihat keeratan mereka tuh rasanya wow luar biasa sekali kayak gitu. Energi positif yang saling berkumpul. Iya, ternyata juga. si gedang tengah malam itu menjadikan saya sama mahasiswa itu juga tambah akrab. Menarik sekali. Oke, kalau gitu, nah itu untuk kedepannya lagi, tadi kan sempat bilang pengen ngadain ke-10K gitu ya. Nah, itu buat rencana kedepannya, apakah cuma nanti ke-10K atau emang tujuan jangka panjangnya mungkin bisa ke half marathon kayak gitu Bu, atau mungkin mau dibesarkan skalanya? Nah itu gimana Bu? Ya, Apa rencana kedepannya? kita nih kan berproses ya. Iya. Mulai dulu aku bilang ya 2024 itu kita skalanya kecil banget. Kita baru belajar untuk mengadakan event lari gitu kan di lingkungan UMS. Oke. Terus 2025 kita ngadain yang besar. 2026 kita ngadain yang kemarin. Ini kita berproses Mas, dan kita ibarat kata akan melalui proses-proses itu gitu. Sambil kita evaluasi ke belakangnya. Oh, evaluasinya seperti apa? Oh, seperti ini gitu kan. Ya kalau harapannya pasti sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Tapi kita harus tahu juga apa ya, batasan-batasan, maksudnya kemampuan kita sampai seperti apa gitu. Kalau harapan pasti sampai yang bagus mah gitu. Tapi kita lagi berproses tadi gitu. Pelan-pelan supaya harapannya juga kualitasnya bisa terjaga. Oh iya. Biar nggak cari pisang. Aduh. Tadi terus aku tambahin ya, untuk pengalaman yang nggak terlupakan tentunya banyak ya. Kemarin kan juga Bu Wakil Wali Kota hadir, Pak Rektor ikut lari. Saya kaget, Pak Rektor sama Pak Wakil Rektor tiba-tiba, saya lari dulu ya. Duduk, saya kaget. Karena saya kira beliau hadir bakal buka acara gitu kan, sambutan dan sebagainya tuh. Saya lari dulu ya gitu kan. Wah, surprise banget tuh, saya kaget banget sama Pak Rektor. Saya juga foto sama Pak Rektor. Saya pikir itu emang Pak Rektor diminta buat ikut lari gitu. Keinginan sendiri tuh. Ya enggak sih, kita memang mengundang untuk lari gitu kan. Tapi kan, wah, takutnya nanti apa ya? Misalnya, karena kan saya tuh sering ngobrol sama Pak WR ya. Iya. Pak WR lari enggak gitu kan? Ya nanti gampang Mbak gitu kan. Jawabannya gitu. Iya enggak gitu kan. Tapi surprise banget Pak Rektor lari. Emang kita ngundang Pak Rektor lari gitu kan. Tapi kita nggak nyangka Pak Rektor lari bener. Mereka sangat antusias. Antusias sampai di mata gitu kan. Nah gitu. Oke, mungkin ini sebelum kita mengakhiri sesi atau podcast pada siang hari ini, saya ada sedikit pertanyaan gitu Bu. Nanti bisa, namanya itu tes cepat. Nanti Bu Nildia bisa jawab dengan cepat dari beberapa pilihan pertanyaan. Oke, untuk yang pertama nih, kira-kira Ibu pilih lari pagi atau lari sore? Pagi. Pagi ya. Lari di jalan atau di treadmill? Jalan dong. Oke, vibes-nya lebih berasa ya Bu? Treadmill bosan. Oke, terus untuk pilihan sepatu nih, pilih yang sepatu mahal atau sepatu yang diskonan, Bu? Diskonan. Tetap ya. Lari sendirian pakai headset atau lari sama temen sambil ngobrol? Lari sendirian nggak pakai headset. Nggak ada pilihannya ya? Pilihannya sih. Karena nggak punya headset aku. Karena nggak punya atau emang nggak seneng Bu dengerin lari? Kan ada orang yang lari Nggak punya aja sih. Nggak punya aja. Oke. Terakhir Jadi nih, Bu. gini, kalau aku ya, kalau lari keseharian, aku lebih suka sendiri. Oke. Tapi kalau lari event, aku lebih senang sama teman-teman. Event ada pokoknya ada temannya lah. Gitu. Nggak tahu kenapa vibe itu terbangun ya. Misalnya UMS Fun Run kemarin ya. Iya. Makanya kok saya tuh kadang mendengar orang-orang, saya tak golek konco gitu. Saya tak cari teman. Ternyata saya ikut event lari, saya pernah lari sendiri.
kok kikuk banget sih, kayak enak banget, kayak aneh gitu kan. Jadi emang ternyata enak itu memang pas lari event itu finish bareng gitu, itu kayak vibes-nya beda. Ya bareng. Dan lebih ramai juga sih ya. Iya, Pastinya. Oke, terakhir nih Bu, mungkin ada pesan atau ajakan khusus gitu yang ingin disampaikan untuk teman-teman atau masyarakat yang sedang menonton saat ini yang belum pernah mengikuti acara ini. Tuh, acara running. Iya, Rani. Oke, teman-teman mulai sekarang wajib untuk hidup sehat. Nah, pertama, makannya dijaga ya, pola makan hidup sehatnya. Misalnya, ya pasti kalau pola hidup sehat itu teman-teman punya batasan sendiri-sendiri ya, karena tiap orang bakal beda-beda gitu kan. Dan sesuai dengan usia juga ya. Jadi mulai dari pola hidup sehat, dari makanan, kemudian dari olahraga yang teratur. Nggak harus lari teman-teman, bisa juga badminton, Iya. tenis, bulu tangkis, berenang bebas, tapi ada olahraga rutin supaya nanti ke depannya teman-teman itu bisa selalu sehat, healthy. Terus yang ketiga, jaga juga pola tidur teman-teman, sama jaga juga kesehatan mental. Nah, itu penting ya. Jadi ada kesehatan fisik, ada sehat mental juga gitu kan. Betul. Jadi kesehatan mental, ya kalau stres jangan dibawa terlalu lama stres kamu. Atau kan sekarang kalau teman-teman tahu itu udah viral ya. Iya. Wah, kalau lagi stres kita lari gitu kan. Kita olahraga. Nah, itu salah satu solusinya. Jadi stres itu jangan dibawa kepanjangan. Jangan sampai mentalmu rusak gitu kan. Atau mentalmu down, langsung aja dibawa sesuatu yang bermanfaat. Bisa ngobrol sama temennya. Oh, males nih ngobrol sama temen. Ya udah lari aja, jalan aja gitu. Karena biasanya katanya gitu ya, metabolisme akan membaik, akan mudah tidur juga gitu kan. Karena kalau stres biasanya nggak bisa tidur kan. Nah, sejak olahraga, overthinking, olahraga tidur ngantuk gitu. Itu. Oke, kalau Mbak Aurel nih tipe yang mengurusi kesehatan mental nggak? Asken sih. Aduh, kesehatan mental ya. Untuk saat ini sih mencoba untuk selalu berpikiran positif aja sih ya. Kalau lagi stres, ya perbanyak istirahat gitu. Cuman kalau olahraga nih belum aku lakukan secara rutin ya Bu ya. Yang paling Setelah sulit ini. itu adalah konsistensi. Iya, betul. Kalau banyak olahraga aja mah, ayo sekarang gitu. Tapi memang Iya. konsistensi sih yang agak sulit. Konsistennya itu lari. Hari ini lari, besok aduh Tidur lagi. Alasannya ujian. Ya itu dia. Aduh. Seru banget ya Pak podcast hari ini. Iya, betul. Gak kerasa kita dapat banyak banget info seputar UMS Fun dari Bunail gitu ya. Bunian. Oh, Buniel. Udah makasih Ibu karena sudah mau berbagi cerita bersama kita hari ini. Oke, dan buat teman-teman jangan lupa ikutin podcast OMS Library dan untuk jangan lupa juga untuk subscribe dan like acara kita pada siang hari ini. Oke, mungkin sudah cukup. Bu Nel, adakah pesan yang ingin disampaikan untuk penutupan ini? Buat Oke, buat teman-teman semuanya, ini bilangnya apa sih untuk library itu? Apa? teman-teman aja library boleh. Teman saja. Oke. Atau sobat perpus. Oke, Sobat Perpus OMS, jangan lupa untuk tadi ya, pola hidup sehat, dari makan yang sehat, dari olahraga, kemudian jaga kesehatan mental kamu dan juga pola tidur kamu, itu aja. Insya Allah bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Nel untuk kesempatannya pada siang hari ini. Oke, mungkin sekian dari kami teman-teman. Jangan lupa follow dan juga subscribe. See you untuk episode selanjutnya. See you, bye.